warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaja'alakum qulaifa fil ardi nakira kaifa ta'mal. Para santri melihat perkembangan akhir-akhir ini, jadi saya perlu menggarisbawahi supaya paham posisinya, sehingga ketika nanti kalau toh harus terjadi benturan, itu posisimu sudah nyantol dengan dasar yang kuat. Persoalannya bukan omnibus law, tetapi persoalannya adalah kenapa bisa terjadi. Oleh sebab itu Allah memberikan teladan bahwa di dalam laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa di dalam diri Nabi itu ada contoh yang baik. Nah, kenapa kemudian kok Nabi dilahirkan pada yang terakhir? Karena yang pertama untuk menyempurnakan agama sebagai pengampu dari agama Allah yang bernama Islam, yang diawali dari Nabi Adam sampai dengan agama-agama yang lain di bawah oleh 300, ada yang mengatakan 219.000 Nabi dan 224 Rasul. Lalu pada periode akhir penyempurnaan dengan adanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna qawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir, sampai kemudian pada tingkatan terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, kenapa di sini kum? Karena padahal ketika Rasulullah usul bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha di ilin yang terakhir, itu diucapkan dengan assalamu alaika, jadi menunjukkan pribadi karena memang person. Tetapi kenapa pada ayat yang terakhir itu muncul kalimat assalamualaikum? Karena kum di sini diawali haknya Nabi sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin menjelang Mi'raj. Beliau menjadi imamnya para nabi dan sholat 2 rakaat. Maka sebagai bentuk kesatuan agama yang ada di seluruh dunia itu tidak terpecah-pecah, semua datang dari Allah. Maka kemudian ketika al-yauma akmaltu lakum, yang disempurnakan itu bukan hanya risalahnya Nabi, tetapi risalahnya nabi-nabi sebelumnya. Maka kum di sini. Lalu Rasulullah di dalam Al-Quran itu menguji di dalam diri Rasulullah itu ada uswah yang hasanah. Maka letak sebenarnya kalau kita mau mengkaji soal demokrasi, ditanamkan sendiri. Allah sendiri menyempurnakan mulai dari kecil sampai umur 4 tahun hatinya dicuci oleh malaikat Jibril. Bagi apa dengan kondisi yang demokrasi begini? Rasulullah sudah memberikan contoh bahwa ketika suku Quraisy ini bukan orang Arab asli, karena dia bangsa pendatang. Ketika Sayyidatina Hajar dari Mesir diminta untuk ke Bakkah, bukan Mekah, dulu namanya Bakkah, karena memang kayak alam Bakkah, nggak ada apa-apa, nggak ada perlindungan, nggak ada apa-apa. Ketemulah dengan keturunan Nabi Soleh yang namanya suku Jurhum. Keturunan Nabi Soleh ini kemudian menikah dengan keturunan Nabi Ibrahim, melahirkan diantaranya adalah suku Quraisy. Jadi ini orang luar sama orang luar yang tinggal di Ka'bah, di sekitar Ka'bah atau Mekah atau Bakkah.
orang Arab itu padu, ngomong biasa aja kayak orang padu. Jadi perang itu kayak sepak bola. Jadi nek sampai ngikuti budayanya Arab terus pakai pecuka bengok-bengokan. Makanya sampai lihat sampai sekarang itu masih ada atharnya, ada bekasnya. Kalau orang kok nyantrinya ke orang Arab itu ngaji nadanya tinggi terus. Nah itu karena memang bawaan padang pasir itu begitu. Nah, dalam suatu sejarah terjadilah Ka'bah itu rusak. Ketika Ka'bah dibangun kembali, perang akan terjadi, perang antar suku karena rebutan meletakkan Hajar Aswad. Nah, ini demokrasi dan musyawarah yang wasawirhum fil amri, kemudian ada ayat begitu. Kemudian ada ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu kalau ditarik ke bawahnya pernah terjadi suatu saat di Mekah itu akan terjadi perang antar suku karena apa? Rebutan merasa paling berhak meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah kembali. Wah, sama kuatnya sudah mau perang-perangan, lalu muncullah ide bagaimana kalau kita lombakan saja, kita undi saja bahwa siapa yang paling pertama datang ke Ka'bah di pagi hari, dialah yang berhak. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah memang tidak pernah tidur kalau malam. Beda dengan bukan saya mau datang, kalau saya mau datang masih ada rajinnya nyamuk segala. Saya Maulana Nur keturunan ya, termasuk Sulaiman, termasuk Saiful, nggak pernah kerja bakti oleh mana, apalagi Indra itu cuma perintah aja kan. Makanya sampai kanannya sendiri aja baunya kayak sel polsek. Nah, Rasulullah dalam keadaan melakukan tahajud singkat atau uzlah atau kholwat atau itikaf, zaman dulu kan ya nggak ada istilah itikaf, belum muncul. Rasulullah ada di dalam keadaan. Maka ketika orang pagi-pagi mau datang, mau mengikuti lomba biar menang, ternyata di dalam sudah ada Rasulullah. Maka Rasulullah lah yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu di bangunan Ka'bah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini jiwa leader yang tidak menang-menangan. Maka Rasulullah karena ditempeli oleh sifat siddiq, amanah, tablek, fatonah, maka kepemimpinannya relatif mulus. Dalam sejarah diktator seluruh dunia tidak ada orang yang bisa memimpin hanya dalam kurun waktu 23 tahun menguasai dunia dan menguasai 2/3 dunia secara fisik dalam kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, itu diletakkan Rasulullah tidak menang-menangan, tidak kemudian ya sane terus ada tembak. Tidak. Rasulullah mengajarkan bagaimana bersikap adil di dalam tablignya, secara hal dia gelar serbannya. Jadi tidak dengan hanya omongan, tapi dengan praktek. Dia gelar serbannya, kemudian Hajar Aswadnya ditaruh di tengah, seluruh suku, perwakilan suku masing-masing membawa serban. Tinggal ujung-ujung serban sampai dekat, baru Rasulullah yang masak. Sehingga inilah yang dinamakan bin usul. Dan sekaligus merukunkan awal untuk memimpin. Seorang pemimpin itu bukan menonjol
menonjolkan golongan dan kelompok, tetapi bagaimana menghidupkan dan merukunkan semua kelompok yang ada di daerah wilayahnya. Inilah yang dikatakan Gus Dur bahwa sikap Pancasila itu sudah dipraktekkan oleh bangsa Nusantara ini 800 abad lebih dengan diwakilkan istilahnya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari suku apapun dihargai setara. Tetapi bahwa sistem demokrasi yang kampiun pun harus tetap ada leadernya. Pada waktu itu secara tidak sengaja atau secara halus Rasulullah sudah mengajarkan yang disebut tabligh. Sehingga ketika Rasulullah melanjutkan dakwahnya, mereka bisa menerima. Ketika musuhan pun karena terkenal bahwa Rasulullah tabligh itu harus dimodali dengan kalimat sifat manusia yang bernama Siddiq, benar, jujur, maka sebelum diangkat jadi nabi dia sudah berjuluk Al-Amin, dijuluki bukan berjuluk. Jadi lucu ketika terjadi perang Badar pun banyak orang datang ke Rasulullah padahal besok akan berhadapan dengan Rasulullah, tapi sebelumnya menghadap ke Rasulullah nitip ke harta bendanya. Rasulullah, saya titip harta saya, kalau saya mati nanti tolong diberikan kepada waris saya. Itu musuh. Itu saja mempercayai kesotikan, kesidikannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang ini istilah-istilah agama itu hanya dihafal, karena kemudian menjadi narasi, hanya kemudian difatwakan atau dipidatokan, tapi tidak ada isinya. Karena ilmu itu harus dengan laku kalau orang Jawa. Ilmu itu udah melaku, nggak melaku ya wong teori tok. Nah, Rasulullah menunjukkan di situ bagaimana bertakwa. Lalu hubungannya apa dengan Indonesia? Ini kejadian Omnibus Law bahasa asing. Itu karena kurangnya tabligh. Saya harus berbilang, harus dalam hal ini harus berdiri di tengah untuk mengatakan kenapa ada anak-anak sekolah berikut demo, karena ada yang bayari. Kenapa kepala-kepala sekolah berdarah? Karena kepala sekolahnya sudah bingung, gurunya nggak pernah ketemu muridnya hanya nonton TV, nonton handphone, ada ledakan begini. Jadi ini nggak bisa disalahkan satu kelompok, nggak bisa. Loh kenapa kok ada demo begitu? Karena langsung kebelet berkuasa. Kenapa ada yang merasa dirinya paling sempurna kayak suku Arab Badui itu kayak saya ceritakan tadi. Saya yang harusnya meletakkan hajar aswad, maka membuat tim atau kelompok yang namanya kelompok penyelamat Indonesia. Ya boleh nggak boleh di negara demokrasi. Demo boleh nggak? Demo boleh. Tetapi harus pakai aturan. Nah, sebelum kita membahas aturan, saya mau ngomong dulu. Harusnya Jokowi tidak hanya membayar buzzer itu. Jokowi sudah meninggalkan caranya yang lama, blusukan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Seorang pemimpin sampai dia blusukan untuk menjaga agar kepemimpinan tidak dolim,
keliling dari kampung ke kampung, metangi rakyatnya siji-siji sudah makan atau belum. Hingga suatu saat mampir di sebuah rumah yang masih menyala lampunya, ternyata di dalamnya ada seorang ibu ditunggoni anaknya 4 sedang masak matang-matang. Penasaran ditanya, engkau ini masak apa, Bu? Ternyata setelah dibuka isinya 1. Yang 3 anaknya sudah kelelahan nangis kelaparan sampai tertidur, yang 1 enggak tidur-tidur karena kelaparannya tidak tertahan. Lalu Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin bertanya, apakah engkau tidak pernah disentuh kebijakan dari staf-stafnya, kepala logistiknya Amirul Mukminin? Bansos. Makanya Indra yang didekatin yang dekat dengan logistik, karena itu amunisi banyak gitu loh. Strategi Indra itu sampai umroh aja nggak berbekal apa-apa karena dekat dengan bagian logistik, ya pulang bawa duit banyak. Jadi orang sanggup, orang bayar panen raya, harvest bahasanya Latin harvest. Sang ibu ini menjawab, wah terlaknatlah Amirul Mukminin Sayyidina Umar karena tidak pernah ngurusi saya. Sehingga dari Baitul Mal kan banyak disebarkan bansos-bansos, itu malah pulang sampai kemana-mana karena yang tidak ikut partai ini yang nggak dapat, yang nggak ikut PKS yang nggak dapat, yang nggak ikut PKB atau PDI atau enggak ini. Padahal zaman Rasul kan nggak ada partai. Apa tanggung jawabnya seorang pemimpin? Dia langsung pamitan, dia masuk ke perbendaharaan negara, diambil gandum, diuleni sendiri kan. Diuleni itu apa ya bahasa Indonesia-nya ya? Diuleni itu di baking. Pokoknya digawe lah, dipanggang jadi roti, disuapin semua anak itu. Kira-kira sekarang ada nggak yang begitu? Ada itu siapa? Kami tadi habis Makanya ini rahasianya kenapa saya nggak mau jadi anggota DPR. Karena saya membaca begini, kalau DPR RI itu harus 1 juta orang, mungkin nggak saya setiap malam harus kelilingi dalam masa 5 tahun itu 1 juta orang. Kalau enggak, nukarkan surga dengan neraka, karena kita akan dicampur. Ini rahasianya kenapa saya nggak mau. Tapi bahwa yang lain barangkali memang memiliki haji 4 rapat lewat gitu itu tidak masalah. Apa kebat lewat itu tidak masalah. Dianggap baik, dianggap enggak. Ya itu. Mas Jokowi harus menjelaskan. Tidak mungkin 260 juta kan punya departemen penerangan. Kerjanya apa? Maka di sini zaman Orde Baru, departemen penerangan itu dulu namanya departemen penerangan, yang pegang pasti seorang letnan jenderal mulai Ali Murtopo, Amir Murtono. Karena yang terakhir itu yang berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka istilahnya ke kanan harus ke kanan. Armomo, gitu. Tetapi dia cerdas sampai membentuk yang namanya kelompok capek, kelompok pendengar dan pemirsa TV. Cerdas, jadi tetap masuk. Nah sekarang merasa lebih baik karena zaman reformasi, budaya-budaya yang zaman Orde Baru dihilangkan semua. Dianggap haram semuanya, termasuk dunia pertanian dulu sampai diakui oleh WHO sebagai negara yang mulanya mengimpor beras menjadi pengekspor beras. Swasembada pangan yang luar biasa. Ini sekarang nggak jelas, pertanian nggak jelas, apalagi setelah dipegang PKS, maka kemudian jadi singkatannya
sapi aja perlu pakai kuota, daging sapi harus antri, ini antri pupuk sampai dijual belikan, yang disubsidi malah dijual ke luar negeri, yang bayar subsidinya pemerintah supaya untuk petani, dijual oleh perusahaannya ke luar negeri. BUMN padahal pada waktu itu dipimpin oleh Kang Omeng. Maka ketika ada santri kita yang namanya Mas Nugroho Jureng itu melakukan operasi, tanya, "Bang, ini katanya yang menyebut nama Abah siapa?" "Ketua pupuk Kalimantan itu, gambar kerbau itu, Buntan." Bupati Udah tangkap aja ya. Karena ini tujuannya pemerintah memberikan subsidi pupuk supaya petani itu tidak kehabisan pupuk, kok malah dijual karena selisih harga yang tinggi ke luar negeri sehingga langka pupuk, petani susah. Tangkap. Nah, harus ngomong. Wong ada departemen penerangan. Pemerintahan Jokowi juga ada buzzer yang tugasnya itu nulis pokoknya yang satu itu WTS, lawannya Jokowi itu WTS, Waton Sumoyo. Pokoknya Jokowi ngomong A ditambah B itu adalah AB, sekelompok ini salah, pokoknya salah. Inilah yang disebut dengan kelompok oposisi yang tidak cocok. Padahal di Indonesia itu nggak ada sistem oposisi. Nggak ada. Demokrasi Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat diktatornya Pak Harto tidak pernah yang namanya voting, lebih dimusyawarahkan. Maka dulu yang ada adalah keputusan bulat dan keputusan benjol atau monjol karena banyak pertentangan itu. Tapi tetap dalam koridor kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka saya sering ngomong kepada Mas Jokowi, dirubah gaya kepemimpinan. Ini yang untung buzzer. Jadi pemerintah ini hanya bergantung dengan toa. Yang satu bayar buzzer lewat TV sampai termasuk ponakannya Pak Acun itu Najwa Shihab, gitu. Bekas pacar. Yang satu lagi akhirnya duit rakyat habis hanya untuk ngurusi kuping kopok. Isinya cuma suara-suara kuping yang bikin orang kopokan, ditambah dengan motor belen setiap hari mandengi kuah-kuah ya kata. Ini harus dirubah. Jadi kenapa sekarang jadi hanya soal gedokan undang-undang saja kok sampai jadi kayak begini? Persoalannya bukan hanya soal omnibus law, tetapi persoalannya pada saat proses undang-undang tidak ada komunikasi, tidak ada tablet, tidak ada tarbiyah, sehingga rakyat tidak bisa melakukan fatona, tidak bisa menyerap ilmu yang mencerdaskan. Oh, Rasulullah saja pasti fatona kok. Sifat fatona Rasulullah itu artinya apa? Belajar. Oh, Rasulullah aja masih belajar. Sempurna-sempurna yang makhluk. Ini tidak. Dulu zaman ini saya tidak membandingkan bahwa saya pengikut Orde Baru, enggak. Kalian ini sudah kebablasan. Nek-nek ke Pak Harto sakar PDIP. Enggak usah. Ini yang salah pelaku politik sekarang. Jangan mundar-mundar yang sudah lalu. Bagaimanapun juga Bung Karno yang baik, Pak Harto yang baik, Habibie yang baik, Gus Dur yang baik, Mbak Mega yang baik, SBY yang baik. Yang kurang baik pakai kita sendiri cara terimanya ngawur. Bahwa zaman itu kemudian harus sama. Tidak bisa setiap zaman punya anak-anaknya sendiri, anak zaman. Pola yang dikembangkan presiden pada waktu itu yang tepat pada saat itu.
Gak bisa kemudian yang dulu harus begini. Gak bisa. Yang sekarang ya yang sekarang. Ini kan saben presiden dimaki-maki kabeh. Sampai saking ora trimone membinatangan diri dirinya merasa bangga disebut kecebong karena kodok itu. Yang satu disebut kampret bangga. Lu pinci segitu. Ini negara binatang atau negara manusia? Dari situ kemudian juga memunculkan ketidakpuasan orang-orang yang tidak mampu berpuasa ini, memanfaatkan potensi sakit hati dan perbedaan yang tidak pernah dewasa ini, akhirnya menjadi kekuatan-kekuatan, dan ini tidak bisa dianggap sepele. Jokowi dan yang lain tidak bisa dianggap. Mas Muldoko, Luhut, Panjaitan, Mas Wiranto dan penasihat-penasihat presiden ini tidak boleh memandang sepele keadaan Indonesia ini, karena sudah benang ruwet campur tir, mana ujung pangkalnya tidak cocok. Lewat demo omnibus law, tulisannya adalah tuh, pemerintah Arab Saudi sudah memberikan izin kepada lalu kemudian duta besar Arab Saudi kan harus bertanya, merupakan martabatnya, bagaimana toh Honda kok masih strip merah, artinya melakukan pelanggaran hukumnya dianggap karena apa? Terlalu lama tinggal di daerah satu negara tanpa izin dan surat dokumen yang disepakati hukum internasional. Ada yang seru lagi, turunkan Jokowi, hubungannya apa? Wong sing gawe undang-undang kuwi DPR. Kalau mau berdemo cari printen aja jarak jauh dari pagar kepala DPR saya diprintengi gitu loh. Karena saya dulu pernah Gus Dur yang baik diturunkan sehingga di DPR itu isinya nafsu, orang yang mengikuti nafsu kepingin berkuasa akhirnya terjebak dalam kekentalan kepentingan, karena kepentingan ini ujungnya adalah syahwat kekuasaan ini ujungnya adalah iblis. Maka dulu saya pernah ngomong di DPR itu isinya yang setan. Maka kalau orang berangkat umroh nggak perlu atau haji nggak perlu lempar jumroh di Saudi Arabia, langsung pulang mampir DPR, balandase DPR sama dengan niati balandase setan. Itu malah seto setan. Apa ini? Loh, ini urusannya apa? Urusan buruh Pak, anak SMP, SMA demo. Lu mahasiswa itu piye? Sudah tahu bahwa sampai dicegah karena Gubernur Anies magito di dalam gerakannya kepingin mengambil dana yang sisa 144 triliun untuk mencegah adanya penularan COVID. Giliran nggak disetujui kok jadi PSBB transisi, demo boleh lagi. Nah, ini kan gendengan satu. Hal ini santri Abdurrahman Wahid harus mengikuti jejak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, memandang dengan tegak lurus, adil. Nah, Rasulullah sendiri juga menasihatkan jangan engkau tidak adil karena kebencianmu terhadap satu kaum. Kalau dulu ada di TV One itu ada gambarnya penjara itu, waspada. RCTI kan? RCTI. Bang Napi. Enggak, karena jadi kakak iparnya dia jadi Bang Naim. Karena merindukan Naim untuk nikahkan dia enggak kawin-kawin, gitu. Maka Napi jadi Naim. Ya apa-apa. Kreatif. Manten nilai gitu.
bahwa terjadinya kriminal itu karena ada kondisi yang memungkinkan. Sekarang ini setiap orang bisa memanfaatkan kondisi itu, apalagi seorang jenderal Gatot yang memang dia secara memiliki tingkat prestasi yang tinggi, pernah menjadi panglima TNI, nggak sembarang orang. Sudah jadi panglima TNI di rezim Jokowi, dijadikan komisaris perusahaan ini yang tidak bimbing solution itu tidak mengikuti sunnah Nabi ketika masa Hajar Aswad. Oh, banyak apalagi pada sakit hati pada begini. Maka ketika saya diminta oleh Net TV di mengisi acara sahur yang saya cukup kuat hanya seminggu, pada waktu itu saya ngomong, kalau saya Jokowi, Mas Jokowi, saya akan datang ke Mas Prabowo. Pada waktu itu pilihan pertama, saya akan ucapkan bahwa semua ini untuk bangsa Indonesia, dan saya minta Mas Prabowo untuk bergabung. Alhamdulillah, keinginan saya, cita-cita saya itu terlaksana ketika periode Jokowi kedua. Sudah bagus, tetapi jangan merasa anjing bahwa Mas Jokowi karena di sekitarnya banyak jenderal. Polanya yang lama yang merupakan tabligh bil hal langsung itu harus tetap dilaksanakan. Tarbiyahnya atau fatonahnya untuk rakyat ini harus tetap dilaksanakan. Fungsikan Departemen Penerangan, fungsikan DPR yang ada anggarannya, fungsikan public relation. Kalau pengen sukses, contoh lembaga kepolisian. Seorang humas di kepolisian itu memiliki kesempatan untuk menjadi Kapolri. Maka orang yang duduk di penerangan Polda kayak Mas Argo itu cocok sekali. Sekarang kemarin baru Kombes, sekarang sudah bintang 2. Awi sekarang naik pangkat Awi. Karena apa? Karena memang orang yang memiliki keahlian komunikasi itu, menyampaikan berita itu merupakan sunnah Nabi, karena Nabi berasal dari kata an-naba, pembawa berita. Nah, pembawa berita yang ada di dunia ini disebut wartawan. Celakanya kalau dulu wartawan itu nulis harus dikoreksi, memenuhi kode etik jurnalistik, tidak boleh trial by press kayak yang dilakukan Najwa Shihab menghakimi orang, nggak boleh. Itu kode etik jurnalistik. Dan saya ikut menulis itu pers Pancasila karena saya dulu wartawan senior. Itu aturannya begini: untuk berita uang palsu saja tidak boleh sembarang disebar. Pencurian dengan kekerasan saja disebut inisial. Sekarang disebut cakar video. Nggak ada rahasia privasi, orang sudah tidak dihargai. Semakin tidak menghargai privasi seseorang, maka sesungguhnya kita sudah memasuki belantara larva asu gede menang cerai, mencak seseorang semaunya sendiri. Nah, sekarang semua orang menjadi wartawan. Kalau wartawan pun itu nulis berita, masuk ke meja korektor, dikoreksi, masuk ke redaksi kota atau redaksi apa, masuk di bagian penanggung jawab redaksi. Malamnya ada sidang dewan redaksi, diputuskan bisa apa enggak gitu. Sekarang kan enggak, sambil ngising mengupload, mangan bacot upload, uyuh upload, lunga sithik upload, mangan sego pecel gane piro ngono dipotret upload. Tidak ada hari tanpa upload. Artinya apa? Manusia sekarang diberi pangkat yang sangat tinggi sebagai an-naba atau penyebar berita, tetapi dia juga diminta tanggung jawab yang tinggi untuk mempertanggungjawabkan tulisan atau akuntannya. Tidak sembarangan.
tinggal di daerah guru misuh-misuhi presiden, ini pegawai negeri misuh-misuhi. Kita belum jawab ini. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Maka Jokowi harus merubah style of leadership, gaya kepemimpinan. Tidak boleh semua boleh, itu tidak boleh. Ada yang boleh pun harus diatur. Itu loh. Nah, ini kan tidak. Sementara orang-orang tidak paham bagaimana bernegara, maka kemudian menggunakan demo sebesar-besarnya, memanfaatkan partai punya duit, mau melengsarkan Jokowi. Loh, ini sudah bodoh. Demo kok untuk melengsarkan Jokowi, itu goblok. Sistem pemerintahan kita ini menganut presidensil, bukan parlementer. Loh, ini harus ditahu, ini apa bedanya parlementer kalau presidensil? Ini kan ada mudah gitu. Makanya saya dulu bentuk pasukan berani mati, karena ini presidensil kok mau diperlakukan dengan parlementer, diturunkan oleh DPR sampai memunculkan koboi-koboi Senayan, bangsane kakak anu ponakane Pak Jun itu Alvin Lee dan sebagainya, itu dimotori oleh pada waktu itu Egy Sujana pada waktu itu belum begitu terkenal. Yang terkenal Bogor Ahmad Sumargono dari Kisdi. Almarhum udah ya, udah almarhum. Beneran mati. Enggak, biasanya kan nggak mati. Nah, jadi tidak bisa presiden diturunkan dengan ekstra parlementer begini. Ini liar, ini bugot. Kalau mau masuk ke DPR, menyampaikan aspirasinya ke DPR agar DPR tergerak, kemudian ada 25 DPR mengusulkan untuk dimatangkan dalam pansus. Setelah pansus diparipurnakan, bagaimana? Dengan catatan bahwa presiden satu melakukan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45 atau mengkhianati negara. Ketiga, melakukan korupsi atau kejahatan kriminal yang tidak termaafkan. Empat, ternyata terlibat organisasi terlarang. Dan Jokowi kemudian digawe-gawe terlibat PKI. Jokowi ini kelahiran tahun 61. Kok terlibat PKI ini piye, terus gambarnya di fotonya digandengnya karo musuh. Mungkin piye, nalarnya bagaimana? Tahun 65, tahun 65 itu pemberontakan G13 PKI. Jokowi umur 4 tahun, sisi ini dulu iso. Kemudian potongannya dolar-dolar kok bakal dapat begitu. Ciliannya mesti pongreng. Pongreng itu kata jamaknya gering. Sudah gering, lurus lagi, maka gering pongreng namanya. Sobo neneng kali, golek kutuk karo kocolan karo betik. Kalau di Jawa namanya betik, kalau di Betawi namanya betok. Betok itu ukuran yang gede, Pak. Ukuran yang gede. Ini kan gak masuk akal. Kenapa tapi bisa terlontar tubuhan dan sempat orang sempat percaya? Lu sampai ponakan saya itu sing nyekolahke saya. Artinya kan kayak anak saya toh. Wong umur-umurannya desa anak saya namanya Iwan. Bilalah wajahnya kayak musuh digambarki ketika PGN orang narik HTI FPI di Jawa Tengah, gambarki ini coba perhatikan wajah Iwan dan musuh, ini berarti keturunannya musuh. Nah, dia itu anak saya loh, bisa jadi keturunan musuh ini. Bapaknya itu padahal mantan dan Jenko Pasus yang ngetek PKI, kok dianggap ketua umum PGN itu keturunannya musuh. Gede macam yang gini-gini ini disebut bohong. Berita yang tidak benar kemudian dilengsarkan, itu namanya fitnah.
Semua TV mengajarkan bagaimana beragama yang baik. Ustadznya banyak sekali, sampai ada yang kelas ustadz sembarang bisa dijawab. Saya nggak nyebut namanya. Ada yang modalnya alhamdulillah, ada yang model kelas begini, waduh yang ngomongnya udah kuat. Bung Tomo ketika memberi semangat arek-arek Surabaya, sudah semua. Tapi ternyata tidak ada yang masuk dalam hati dan menyampaikan semuanya, bahwa yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Nah, itulah iblis itu. Jadi kami dulu punya teman di Cek News Jakarta News FM, itu namanya julukannya iblis. Namanya Asis itu. Lupa di Batak itu. Itu fitnah lebih kejam daripada tidak menfitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembohongan. Bahwa itu beritanya benar, tetapi diwer-wer karena merasa berhak menyampaikan, padahal itu sesungguhnya aib bagi saudaranya. Itu namanya ghibah. Ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi dua-duanya nggak enak. Loh, Anda ini kok sejak kapan kok semua jadi kawal? Begitu pegang Android, apa saja di-upload, tidak memperkirakan, tidak mengingat hukum-hukum yang sesungguhnya sudah diajarkan sejak kalian bayi sampai sudah gede masih ngaji. Mana Wasroni? Kenapa jadi lupa? Apalagi Wasroni. Mana Wasroni? Baper Pak. Pengambilan gambar ya. Kemarin saya ngabur Mas Prabowo dengan pertanyaan itu langsung. Wasroni komentar, Mas Prabowo adalah jenderal laki begini tak loke. Alah, biasanya kamu bully, sekarang mau muji-muji gitu. Nah, ini perlunya kita ini duduk di tengah. Maka NU mengajarkan tawazun dari kata mizan, ditimbang-timbang sing adil, tawasul, menilai seseorang itu harus adil juga. Intikal tumanina, arahnya adalah ke Allah. Bahwa dalam kehidupan horizontal kita mau berhubungan dengan manusia, oke, tetapi sing digoleki itu ilahi antama, itu bukan krono orang, tapi krono Allah. Maka dalam kondisi yang begini, cobalah mapping diri dulu, posisimu di mana. Jadi nanti kalau ada geger-geger lebih lanjut, kamu sudah paham bahwa bertindak itu ada dasarnya. Dari semuanya ini, perbedaan, permusuhan, perkelahian harus ditempatkan kembali demi keutuhan, kelestarian negara kesatuan Republik Indonesia. Maka cara menembusnya yang baik adalah ya kita harus taat undang-undang. Karena sistem demokrasi sudah memilih Jokowi, hatta oleh pihak yang lain dianggap tidak benar atau curang, tetapi kondisi real Jokowi sudah dipilih, tidak boleh dilengserkan. Cukup Gus Dur saja, dan itu sakinya tuh di sini masih membekas. Jangan membiasakan diri melengsarkan presiden, karena itu tidak baik. Jadi presiden buruk bagi anak-anak kita. Ya, sama dengan ketika Anies tidak sesuai dengan hatimu, sudah berhenti, jangan maki-maki Anies saja. Kalau semua orang memaki seseorang, kelompok sana memaki seseorang, Gusti Allah itu apa yang menuruti, akhirnya dianggap orang-orang yang dia tidak pandai bersyukur. Kalau saling memaki, saling menghujat, saling ini, dianggap orang yang tidak pandai bersyukur. Padahal Rasulullah pernah mengatakan, negara atau satu kerajaan atau satu daerah
dipimpin 1000 tahun oleh orang zalim jauh lebih baik daripada 1 hari tidak ada pemimpin. Artinya apa? Ketika sampai pilihannya kalah karena Ahok kalah, ya sudah sampai belajar innallaha ma'as-sabirin. Tunggu nanti kalau sudah 5 tahun baru sama dengan musuhnya Jokowi. Mbok tunggu Thomas Gatot, Mas Din Samsudin, ngenteni mekanisme 5 tahunan. Jadi jangan kalian menyerang Gatot, menyerang Din Samsudin, tetapi sampai gilirannya sampai diperlakukan tidak sesuai dengan hatimu, sampai juga menyerang gubernur definitif yang sudah dipilih. Itu namanya tidak adil. Kalau engkau laksanakan, engkau melakukan bancindin, bansiladan, pilih kasih, tidak adil. Jadi bagaimana? Mari kalau masih sempat bisa ngomong, jadilah sampean dai-dai yang menjelaskan persoalan kebangsaan ini. Jangan hanya soal agama, karena agama itu tidak bisa disiarkan di negara yang tidak aman. Kalau tidak bisa disiarkan di negara yang tidak aman, maka akan memunculkan sejumlah kekafiran. Oleh sebab itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan hubul waton minal iman. Dasarnya adalah negara, maka cintailah negara itu sebagaimana engkau mencintai ibumu. Enggak usah perlu dalil. Kalau engkau mencintai negara sebagaimana engkau mencintai ibumu, maka ada kesalahan. Engkau pandai mencari celah untuk